berkunjung ke salah satu kampus terbesar dan terbaik di Provinsi Lampung, yaitu Institut Teknologi Sumatera atau ITERA. Nah, saat ini kami tepatnya sedang berada di gedung Laboratorium Teknik OZT yang namanya diambil dari rektor pertama ITERA, yaitu almarhum Profesor Oviar Zetamin. Nah, selama 10 tahun berdiri di Bumi Wajurai, ITERA sudah cukup banyak melahirkan riset dan penelitian serta inovasi teknologi yang tentunya bermanfaat tidak hanya untuk Provinsi Lampung, tapi juga Sumatera dan juga Indonesia. Nah, yang teranyar nih, ada inovasi yang sedang dikembangkan, yaitu alat pendeteksi kecemasan yang sedang dikembangkan oleh salah satu dosen program studi teknik biomedis ITERA. Saat ini SMSI sudah duduk bareng dengan Pak Rudi Setiawan, STMT. Beliau adalah dosen yang tengah mengembangkan alat pendeteksi kecemasan itu, juga bersama dengan mahasiswa beliau yaitu Mbak Azahra P. Fatwali. Selamat pagi Pak, selamat pagi Zahra, terima kasih. Selamat pagi Pak. Terima kasih SMSI sudah berkesempatan hadir di laboratorium teknik untuk melihat seperti apa sih teknologi yang sedang dikembangkan. Nah, langsung saja kita bakal kulik nih, mungkin pertanyaan ini Pak, latar belakang atau motivasi apa sih yang mengawali pengembangan riset alat pendeteksi kecemasan ini? Mungkin dari Bapak dulu. Oke, terima kasih Mbak ya. Jadi memang saat ini tren masalah kesehatan mental itu sangat berkembang. Terlebih pasca COVID-19 itu, masalah kesehatan mental itu semakin hangat dibicarakan gitu ya di kalangan muda khususnya. Nah, saya sebagai dosen juga sering menemui mahasiswa yang mengalami kecemasan. Nah, tapi di balik itu sebenarnya saya sendiri juga mempunyai kecemasan kayak gitu yang berlebih, disebut dengan gangguan kecemasan. Nah, jadi dari latar belakang saya sendiri dan mahasiswa wali saya, kita mencoba untuk meng-create suatu alat yang mana juga kita lakukan diskusi dengan para psikolog gitu. Nah, jadi di psikolog juga berbicara bahwa banyak faktor-faktor yang subjektif yang mana mungkin ada tidak kejujuran dari subjek dalam mengisi kuesioner misalnya. Kemudian jadi dengan adanya alat ini dapat menunjang untuk mengasesmen terkait dengan gangguan kecemasan seperti itu. Terus bagaimana sih Pak ini secara teknis alatnya sudah ada di tengah-tengah kita ya, bisa mendeteksi kecemasan itu? Oke, jadi sebenarnya setiap orang mengalami kecemasan akan ada timbul respon fisiologi di tubuhnya. Ya, jadi respon-respon fisiologi itu berdasarkan literatur yang kami cari secara mendalam, ada detak jantung, kemudian ada perubahan keringat di kulit, kemudian adanya perubahan suhu tubuh. Jadi dari faktor-faktor ini, setiap orang mengalami gangguan kecemasan ataupun masalah kesehatan mental itu akan mengalami perubahan. Nah, jadi dari perubahan itulah yang kami lakukan pendeteksian seperti itu. Jadi jika dia memang mengalami gangguan kecemasan ringan, sedang ataupun berat, itu akan terdeteksi dari klasifikasi sinyal-sinyal fisiologis yang setelah kami susun. Gitu. Artinya alat ini dikhususkan untuk penggunaan klinis ya Pak ya? Iya. Nanti suatu saat mungkin akan seperti saran Menristek waktu itu direalisasi. Ya, amin insya Allah Pak ya. Nah, alat ini sendiri sudah pernah diuji cobakan secara massal kah Pak? Lalu hasilnya seperti apa nih hasil uji coba kita? Oke, baik. Jadi untuk pengembangan alat, kami sebenarnya di awal membuat sistem sensornya dulu. Jadi kami melakukan kalibrasi, kemudian melakukan uji-uji, yang mana itu secara komponen sudah mempunyai kinerja yang baik di atas 90-an%. Nah, setelah itu data kami rekam dari responden-responden yang mana mereka memang merupakan kelompok-kelompok yang mengalami gangguan kecemasan. Nah, kelompok-kelompok ini kami peroleh dari hasil tes yang mana kami menggunakan kuesioner HARS namanya, Hamilton Anxiety Rating Scale, yang mana digunakan oleh rekan-rekan psikolog untuk melakukan asesmen gangguan kecemasan. Nah, dari hasil ini
dapatlah kelompok yang ringan, sedang, berat itu dari 4 kelompok ataupun normal. Kemudian kami rekam sinyal detak jantungnya, sinyal suhu tubuhnya, kemudian sinyal dari perubahan resistensi kulitnya, yaitu keringatnya itu. Setelah itu, data-data itu kami klasifikasikan, kami buat namanya logika ya, menggunakan logika fuzzy. Terus dari data itulah nanti tersusunlah pendeteksian ini. Nah, setelah itu kami lakukan pendeteksian ulang menggunakan sampel yang baru. Jadi ada sekitar 15-20 yang mana hasilnya juga menunjukkan hasil yang baik, yaitu di atas 90%. Nah, alat ini sendiri saat ini masih dalam proses pengembangan atau sudah cukup siap nih Pak? Untuk saat ini kita sebagai peneliti tentunya tidak akan pernah puas, karena yang namanya tantangan itu akan selalu berkembang. Nah, jadi alat ini juga sedang kami kembangkan pertama untuk meningkatkan hasil validitasnya, sehingga perlu diperbanyak ya pengujian-pengujiannya, bahkan sampai ratusan orang ya kita lakukan pengujian untuk meningkatkan hasil apa ya, kita lihatnya sensitivitas, hasil validitasnya itu mendekati ke arah 97% ke atas, seperti itu. Karena kan di standar ALKES itu minimal itu 97 seperti itu persen tingkat keakuratannya. Kemudian dari itu juga ada timbul permintaan-permintaan, timbul masalah-masalah yang ternyata bisa nih kita kombinasikan. Kebetulan juga kami sedang mengembangkan juga nanti terintegrasi sama ini apa namanya sistem pendeteksi ekspresi. Jadi nanti tidak hanya dari sisi sinyal fisiologisnya, tapi juga dilihat dari sinyal wajahnya seperti itu. Jadi kalau dia bohong, ekspresinya nambah. Gitu. Gitu. Jadi semakin biasanya akurat. apa sih tanda-tanda kecemasan yang ditunjukkan oleh wajah kita dari ekspresi kita? Coba Oke, mungkin kalau untuk bagian dari ekspresi itu sendiri kan terkadang dari penderita-penderita gangguan kecemasan itu cenderung sering berbohong terkait wawancara klinisnya ataupun melalui harsnya tadi. Nah, jadi selain dari sinyal fisiologisnya, kita tuh mencoba untuk membaca dari sudut mata, pergerakan sudut mata, sudut mata yang di ini, sama yang di ujung, sama bibir dan juga kedipan mata gitu. Karena kami setelah berulang kali mencari sumber itu ternyata ada relevansinya dari antara si kedipan mata, pergerakan yang namanya action unit tadi. Jadi maka dari itu kami memikirkan bahwa mulai dari sinyal fisiologis dan juga pencitraan itu bisa digabungkan. Bisa ditambah dengan ekspresi tadi ya. Iya. Atau ada rencana integrasi dengan aplikasi gitu Pak ke depan seperti apa? Jadi memang kami punya rencana jangka panjang ya. Kami harap memang dengan teknologi ini akan semakin banyak orang yang aware bahwa yang namanya kecemasan itu wajar dan memang bukan ada suatu masalah kesehatan mental yang sangat ya, masalahnya bukan merupakan suatu aib lah. Nah, jadi kita ingin hal-hal yang mendasar seperti ini perlu di-assessment. Jadi kami ingin nanti mengembangkan alat ini sampai ke tahap yang mudah diimplementasikan di halayak umum seperti itu, publik. Jadi karena kan saat orang cemas gitu kan mungkin proses untuk dia pergi ke rumah sakit, ke psikolog itu butuh waktu gitu. Nah, jadi misalnya terintegrasi di sistem absensi, terintegrasi di fingerprint ataupun dia di kantor-kantor, di kampus-kampus. Jadi semua orang jadi lebih mudah untuk mengakses seperti itu. Iya. Nah, tadi kan Bapak sebut ada juga tantangan yang dihadapi dalam pengembangan alat deteksi ini. Apa sih Pak tantangan yang sedang kita hadapi? Iya. Tantangan yang dihadapi adalah memperoleh subjek ataupun orang responden yang bersedia. Nah, itu sulit. Mahasiswa tadi katanya banyak. Iya. Jadi, tapi yang paling sulit itu adalah mencari mereka yang tingkat klasifikasinya berat. Nah, seperti itu. Sebenarnya kan kecemasan itu ada pada setiap orang, Mbak. Jadi tidak ada manusia yang tidak cemas. Nah, cuma tingkat kecemasannya ini. Nah, jadi makanya kita sebut ada yang namanya GAD, General Anxiety Disorder. Ini adalah tingkat yang termasuk lumayan tinggi.
ataupun berat, karena apapun triggernya dia mudah cemas. Nah, kalau kita kan mungkin cemas, aduh gajian belum gajian nih, aduh cemas. Misalnya kalau mahasiswa mau ujian, nah itu masih relatif yang normal, seperti ringan, umum lah kayak gitu ya. Nah, tapi kalau dia sudah apapun triggernya cemas, nah itu bisa menyebabkan nanti ke arah yang lebih berat, bisa jadi ke depresi nantinya ya, kemudian ataupun masalah yang tingkatnya lebih tinggi lagi seperti itu. Nah, jadi mencari subjek yang bersedia ataupun mau di assessment sebagai data ini itu termasuk tantangan bagi kami, karena dari awal kami mengambil itu sampai lebih dari 100 atau 200 orang yang kami ambil itu yang bersedia dan mau kembali untuk diambil datanya itu tidak banyak. Oh gitu. Nah, dan memang itu tantangannya karena kita sebagai peneliti tidak boleh memaksa. Oh, walaupun Bapak dosen Iya, tidak boleh. Karena ada yang namanya izin atas dirinya ya kayak gitu, ataupun izin atas penanggung jawab keluarga misalnya, seperti itu. Informed consent kita sebutnya. Jadi kalau dia tidak bersedia, kita tidak boleh memaksa. Walaupun itu mungkin mahasiswa kita kayak gitu, itu nggak boleh. Itu tingkat kesulitannya. Tadi Bapak sebut ada beberapa rencana jangka panjang. Nah, dari rencana-rencana yang sudah disusun ini, ada targetnya nggak sih Pak? Kapan alat ini kira-kira benar-benar siap gitu untuk digunakan oleh publik? Sebenarnya untuk alat yang sudah ada di depan kita ini adalah kita sebutnya generasi satunya ya. Generasi satunya udah versi ke-1-nya udah siap. Ya, sudah siap digunakan gitu, ataupun membantu para psikolog ataupun mereka yang mempunyai sebagai praktisi lah di bidang kesehatan mental untuk mengakses ini sudah bisa digunakan gitu. Tapi untuk generasi-generasi berikutnya yang tadi kita sebutkan, terintegrasi dengan kamera, terintegrasi dengan big data yang lebih besar, ya data-data yang lebih besar, itu akan ke generasi kedua dan generasi ketiga seperti itu. Jadi memang di tahun ini kami menargetkan bahwa kami dapat mengukur mereka-mereka yang mempunyai klasifikasi dari gangguan kecemasan yang berat tadi ataupun yang sedang untuk diperbanyak sehingga dapat meningkatkan akurasi dari alat ini. Berarti ini akan segera diperbanyak. Insya Allah. Saat ini baru 1 unit ini. Baru 1 unit. Nanti mungkin kita akan digunakan ke psikolog-psikolog itu ya mungkin Pak. Iya, karena peran teknik biomedis ataupun kami sebagai engineer itu adalah untuk membantu. Nah, jadi menciptakan teknologi untuk membantu rekan-rekan kami seperti psikolog ataupun para praktisi dokter misalnya ya di bidang psikiater gitu. Jadi bukan menggantikan tapi lebih membantu seperti itu, untuk menambah instrumen asesmen seperti itu. Seperti yang disampaikan oleh Expert ya waktu itu, harapannya inovasi yang dihasilkan oleh ITERA ini dapat mengurangi ketergantungan alkes impor. Ini harapannya lahir dari ITERA, alkes yang kita produksi sendiri di dalam negeri kita dan dihasilkan oleh kampus terbaik yang ada di Sumatera. Nah, ini Pak, di prodi teknik biomedis ini kan banyak sekali Pak ya hasil-hasil riset yang sudah dikeluarkan. Apa aja sih Pak yang sejauh ini yang sudah kita kembangkan? Iya, jadi alhamdulillah teknik biomedis saat ini sudah memasuki tahun kelima. Yang alhamdulillah sudah cukup banyak teknologi-teknologi yang kami daftarkan secara patennya, termasuk alat pendeteksi kecemasan ini ya. Ada juga pendeteksi gangguan tulang belakang untuk mengklasifikasi skoliosis, lordosis, kifosis, termasuk tingkat tingkat keparahannya. Karena kebanyakan orang juga tidak tahu, kadang dia ini skoliosis enggak, dia lordosis enggak, seperti itu. Dan kemudian kami ada juga mengembangkan sistem pendeteksi ataupun pemantau kesehatan ya, Vitumex jantung terintegrasi dengan pendeteksi asma. Kami ada juga menciptakan pendeteksi bilirubin atau bayi kuning. Nah, ya itu non invasif, jadi nggak perlu ambil darah gitu. Jadi tinggal celetek gitu, tinggal seperti termogan misalnya, itu dia langsung bisa. Iya, jadi tidak perlu ambil darah seperti itu untuk mengurangi banyaknya darah yang diambil ya untuk pada bayi gitu. Dan juga masih ada teknologi-teknologi untuk
rehabilitasi stroke ya, kemudian rehabilitasi anak berkebutuhan khusus. Kebetulan juga banyak teknologi-teknologi dari kami, dari dosen dan mahasiswa sudah kami terapkan ke beberapa sekolah SLB. Oh ya. Di SLB Dharma Bakti contohnya, kemudian SLB PKK. Jadi ada sekitar 9 SLB di sini kami bantu seperti tongkat tunanetra, kemudian alat rehabilitasi kognitif dan motorik, dan ya masih banyak lagi. Keren-keren ya. Kalau Bapak sendiri melihat nih sebagai seorang dosen, kesiapan SDM kita nih Pak, sejauh apa sih Pak untuk pengembangan teknik biomedis ini kalau Bapak lihat dari kemampuan para mahasiswa gitu. Ya. Bagaimana? Saya sih yakin Mbak ya, memang di awalnya kita termasuk lambat ya, maksudnya baru panas saat ini setelah COVID-nya ya, gitu, untuk sadar bahwa ternyata Indonesia ini kurang nih ya memproduksi alkes-alkes yang dapat membantu dalam permasalahan yang ada di dalam negeri seperti itu. Jadi saat pasca COVID, saya semakin percaya diri dengan tumbuhnya peminat-peminat di program studi kami teknik biomedis. Artinya semakin banyak generasi-generasi muda ini yang punya semangat untuk membangun negerinya khususnya di bidang teknologi kesehatan. Contohnya seperti Zara ya gitu. Dan mahasiswa saya yang lainnya. Mereka antusias sekali untuk ingin menciptakan teknologi yang dapat membantu permasalahan kesehatan seperti itu yang ada di Indonesia. Tapi memang semangat ini tidak akan panjang atau tidak akan menjadi tumbuh yang baik ya kalau tidak memang didukung oleh ekosistem dari semua elemen, baik dari pemerintah, kami sendiri pendidikan, dan juga ekosistem bisnis seperti itu. Karena kalaupun regulasi-regulasi dalam pembuatan alkes itu tidak dijembatani, seperti misalnya ini kita menciptakan alkes tidak dijembatani dengan proses yang baik, misalnya dalam itu juga akan mati di tengah langkah gitu, di jalan, mati di tengah jalan. Jadi banyak sebenarnya teknologi-teknologi yang sudah diciptakan oleh peneliti-peneliti yang ada di Indonesia itu banyak yang berhenti di tengah jalan, tidak sampai ke proses produksi karena tidak ada jembatan ke perusahaan dalam ininya proses bisnisnya gitu, ataupun dalam proses regulasi, karena dalam alkes itu untuk mendapatkan izin edar itu butuh uji klinis yang cukup panjang. Nah kebanyakan para peneliti itu mati atau layu di tengah jalan karena proses itu. Jadi itu adalah tantangan. Berarti artinya di provinsi Lampung juga termasuk ya dukungan ekosistemnya masih kurang ya Pak? Kalau dari saat pemerintah, dari pihak swasta yang bisnis gitu ya. Untuk saat ini memang Lampung sudah cukup banyak yang menaruh perhatian ya, termasuk dari dinas kesehatan, kemudian dari rumah sakit yang ada di sini, praktisi kesehatan seperti dokter, itu sudah cukup sadar bahwa ternyata Lampung pun saat ini belum ada perusahaan alkes yang ada di Lampung satupun ya yang memproduksi. Jadi ini jadi dengan adanya kondisi seperti ini dan kerja bersama, insya Allah sih kita yakin Lampung ataupun Sumatera ataupun Indonesia pada akhirnya juga akan semakin sadar untuk memajukan produksi alkes Indonesia. Tadi soal kesiapan SDM Iya. itu ada Masih. Zahra ya. Kalau Zahra sendiri waktu itu kenapa sih tertarik pengen masuk di teknik biomedis ini? Lalu setelah menjalaninya gimana? Tertarik kan nggak untuk melakukan biomedis? Oke, sebenarnya kalau dari awal mau masuk itu pertama dari rekomendasi ya, dari rekomendasi para praktisi juga di kesehatan yang kebetulan bilang, oh teknik biomedis ini bisa memajukan Indonesia loh gitu. Dan ketika pas masuk ke teknik biomedis sendiri, oh ternyata memang bisa, karena ide apapun yang kami keluarkan itu memang diterima. Namun memang kendalanya itu memang ya tadi, ketika kami sudah membuat prototipenya dan ingin diproduksi secara massal, itu memang sedikit kesulitan di saat itu gitu. Karena dari kami sendiri itu nggak 1-2 yang punya ide cemerlang gitu kan. Jadi kayak terkadang kami pun misal ketika ada tugas besar gitu kan, dan itu ternyata project. Nah sebenarnya project itulah yang tempat kami menuangkan ide-ide kami seperti itu. Nah kalau untuk khusus alat ini, ide awalnya ini dari
Pak dosen atau dari adik-adik mahasiswa nih? Kalau ide awal sebenarnya memang dari saya sendiri ya, nah gitu. Dari saya sendiri dibantu dengan tim mahasiswa. Kebetulan ada mahasiswa kami yang baru lulus yang membantu dalam mengembangkan alat ini. Nah, tim Azara ini adalah tim yang melanjutkan untuk mengembangkan sistem pendeteksi dari citra wajah tadi, seperti itu. Jadi Timnya Zahra ada berapa ini? Jadi untuk tim kita itu ada 5 orang yang terdiri dari saya, Zara, terus ada Nadia, ada Umu Ibadia, ada Safira dan juga Rafika. ya, Kita Ini kata Zahra tadi, kalau teknik biomedis ini bisa berkontribusi besar terhadap pengembangan inovasi dan teknologi di bidang kesehatan. Jadi mungkin pemirsanya podcast Lansi ada yang sedang mencari-cari ini jurusan yang tepat, bisa nih rekomendasinya salah satunya Prodi Teknik Biomedis Institut Teknologi Sumatera. Kalau saat ini makin nanjak dong peminatnya. Gimana Pak? Alhamdulillah ya, dari awal kita buka di tahun 2020, antusias pendaftar itu cukup tinggi ya, bahkan 5-10 besar selalu di setiap tahunnya di ITERA. Jadi prodi baru ternyata cukup banyak juga peminatnya. Karena teknik biomedis ini adalah yang satu-satunya di Sumatera. Dan hanya ada beberapa kampus negeri yang ada teknik biomedis. Seperti itu. Artinya di mahasiswa kita sekarang nggak cuma dari Lampung pasti ya. Betul banget. Zara dari mana nih? Zara dari Lampung, tapi teman-teman pada dari luar semua. Terjauh dari Kalimantan. Iya. Terjauh dari ada yang dari Kalimantan juga. Nah, ini tadi nama alatnya apa Pak? Ini namanya PCOEng, Physiological Anxiety Assessment Device. Oke. Alat pendeteksi, alat asesmen kecemasan. COP. Iya. Saya mau coba nih. Oh boleh. Ya. Silakan mungkin Zara. Tapi saya lagi nggak cemas-cemas amat. Aduh cemas ya. Oke, mudah-mudahan masuk ke dalam kategori normal ringan ya. Pemirsa Kongsi, kita mau coba langsung bagaimana cara kerja alat pendeteksi kecemasan ini di tubuh manusia. Ya. Tapi saya sangat ceknya. Yes, Boleh gimana? dipakai di tangan kiri. Kiri, oke. Iya. Heeh. Nah, ini 2 jari masuk ke sini. Ini? Iya. Oke. 2 masuk. Kesetrum nggak nih Pak? Enggak. 2 Kirain ada masuk. setrum-setrumnya. Yang ini di sini. Oke. Habis itu taruh aja nggak apa-apa. Oke. Heeh. Oke, mulai ya. Ini harus di ujung jari nggak? Enggak. Enggak ya, nggak apa-apa. Ditekan saja. Yang penting ditekan. Oke. Iya. Kita mulai. Mari kita lihat. Paling ini untuk scanningnya itu membutuhkan 1 menit gitu. Nah, jadi dilihat dari suhunya, terus ini juga dari detak jantungnya sama resistansi dari kulitnya gitu. Suhu, detak jantung, dan resistensi kulit. Iya. Resistensi kulit itu maksudnya tangan kita berkeringat atau Iya. tidak? Iya. Gitu. Jadi kalau kita sedang cemas, sedang stres dan lain sebagainya, biasanya akan keringat Umumnya berlebih. Jadi akan ada perubahan resistansi ataupun nantinya ada konduktivitas kulit yang berubah seperti itu. Jadi kalau kita lagi cemas, nah itu biasanya agak berkeringat. Bener. Nah, agak gini kan kita sering. Nah, seperti itu. Jadi itu akan berubah. Tapi ada juga orang-orang yang cemas nggak cemas, tangannya biasanya suka berkeringat. Iya, aku pun seperti itu, Ah. tapi karena ada suhu tadi Oke. sama yang Emosi. ya. Iya. Jadi bisa. Apalagi nanti mau dikembangkan dengan alat pendeteksi ekspresi wajah. Iya, itu itu. kombinasinya bisa lebih akurat nanti ya. Iya. Kebetulan udah selesai nih, Kak. Boleh ditunjukkan mungkin ya di sini. Gimana? Hasilnya Ini apa? boleh Tinggal kita Ini boleh dilepas? boleh. Boleh. Oke. Kita show Bisa aja. tolong di zoom nih hasilnya, show. Nah, Gimana di sini nih, Zara, ada bacanya? mild to moderate. Nah, mild to moderate itu di tingkat 2. Nah, biasanya memang pekerja ataupun mahasiswa itu menderita mild to moderate. Oh, Jadi mild to moderate. Jadi namanya ringan ke sedang. Iya. Nah, jadi mungkin saat ini Mbak ini masuk kategori ringan ke sedangnya itu. Jadi memang di atas normal, tapi masuk kategori ringan. Kalau yang normal apa tuh nanti? Normal to resultnya? mild. Jadi Normal ada to 4. mild. Ada Oke. normal to mild, Normal to mild. Mild to moderate. mild to moderate, Kemudian
moderate to severe, Severe. dan severe. Severe. Berarti ini yang paling akhir. Paling berat. Segera mendapatkan pertolongan. Iya. Berarti saya aman nih. Aman. Ya aman, Alhamdulillah. si kategori aman. Iya aman. Gaji ya. Awal bulan. Iya. Tapi ya itu kan namanya kecemasan itu akan naik turun. Oh iya. Nah, tinggal nanti memang butuh triggernya. Jadi ini memang alat ini nanti kami upayakan ya bagaimana menjembatani gap tadi ya di praktisi kesehatan untuk kesehatan mental. Bagaimana misalnya para praktisi memberikan trigger ya berupa pertanyaan atau apa, kemudian akan timbullah perubahan-perubahan sinyal fisiologis di tubuhnya. Atau bisa jadi memang sebelum melakukan proses wawancara itu di asesmen dulu di awal sehingga udah tahu nih para psikolog, oh ini lagi kondisi sedang, di kondisi ringan. Jadi mungkin pertanyaan-pertanyaannya dapat disesuaikan dengan kondisi awal tadi. Seperti itu. Artinya walaupun hari ini hasil saya aman, belum tentu nih saya ini nggak Iya. ada menderita gangguan kecemasan. Iya. Iya. Bisa jadi belum ada triggernya kan? Iya. Iya. Butuh di teman-teman lain. Iya, kemudian juga Mbak, karena kalau menggunakan questionnaire HARS itu sebenarnya memang sudah lama digunakan ya, tapi memang kebanyakan membutuhkan waktu sekitar lebih dari 5 menit sampai 15 menit. Nah, jadi dengan ada alat ini sebenarnya lebih meringkas waktu seperti itu. Tapi bukan berarti menggantikan tadi ya, tetap menunjang. Keren-keren. Sobat Kongsi, itu tadi ya hasil wawancara kita dengan Bapak Rudi Setiawan, SPMT, dan juga Zahra, mahasiswa dan dosen dari program studi teknik biomedis ITERA tentang alat yang saat ini sedang dikembangkan, yaitu alat pendeteksi kecemasan. Nah, semoga ke depan makin banyak lagi inovasi-inovasi yang dilahirkan oleh ITERA, khususnya dari teknik biomedis. Dan tadi tentu harapannya dari Pak Rudi dan juga Zahra tentunya ke depan ekosistem di Provinsi Lampung ini bisa lebih mendukung untuk pengembangan riset-riset dan inovasi yang dilahirkan. Biar tadi istilahnya apa Pak? Nggak mati di tengah jalan. Iya. Kita pengen nih harapannya alat ini dan alat-alat lain yang sudah dikembangkan bisa sampai ke tahap produksi massal. Amin. Oke, sekian dulu ngobrol santai kita di Kongsi Kongko bareng SMSI bareng Pak Rudi dan Zahra. Terima kasih banyak Ya, Pak sama-sama. Rudi atas waktunya. Iya. Maaf banget ngeganggu. Terima kasih banget kita udah dikasih kesempatan untuk melihat laboratorium teknik OJT ITERA. Sampai jumpa di episode Kongsi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.